Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan lonceng agar kalian bisa terus mengikuti video-video kita selanjutnya. Check it out. Jadi gua kuliah di jurusan sosiologi antropologi. Nah, kuliah gua tuh kayak selalu ke lapangan, always penelitian, tidur di tenda di lapangan. Jadi pas semester 3 Patang, gua tuh penelitian namanya di Pariangan. Nama itu di Pariangan di Batu Sangka. Nah, itu tuh awalnya panitia yang cowok-cowok lah pai duluan kan, karena gue waktu itu ndak panitia, jadi gue painya sama peserta. Nah, di situ tuh gue lah dapet info kalau di Pariangan tuh negerinya tuh memang masih kental sama adat dan mistisnya. Jalan ke Pariangan tuh gua bareng-bareng kan sama angkatan 16 sama angkatan 17. Jadi gua tuh di angkatan 17. Nah, awal masuk lah sampai Pariangan kan. Pertamanya gua masuk dari gerbang Pariangan mana yang ada tulisan Desa Terindah tuh dari Wonderful. Nah, gue masuk di situ tuh hawanya tuh lah ndak lama kan. Tuh gue kayak, pertama gue diam jadi sebelum berangkat ke situ tuh gue disuruh bawa kayak bawang putih gitu, tapi dipentulin ke celana gue gitu kan. Jadi gue bawa 2 bawang putih. Nah, yang anehnya tuh pertama gue maksudnya gue ndak lasak gitu kan. Jadi gue heran, kok bawang putih yang gue bawa hilang, sedangkan gue waktu itu ndak ada banyak gerak bana do kan. Jadi pas sampai di gerbang awal tuh gue lah ndak lama perasaan gue kan, tuh badan gue lah kayak aneh rasanya, kayak perpindahan suhu gitu. Pokoknya lah aneh rasanya. Di situ tuh sebelum nyampe Pariangan tuh ada di titik gue ndak tahu nama tampeknya daerahnya, tapi di situ tuh kayak gue langsung nampak cewek lewat langsung celak ke gue gitu. Nyo rambutnya panjang, terus nyo pakai pakaian putih gitu. Terus gue kayak refleks gitu sih kan. Cuman gue tuh anaknya ndak bisa cerita ke kawan gue, soalnya kawan gue suka ndak percaya gitu apa yang gue nampak. Nah, sampai di gerbang Pariangan kan, itulah ndak lama perasaan gue. Terus gue lah turun dari mobil. Itu tuh kayak gue masuk lapangan tuh kayak bener-bener ndak ada angin tuh. Gue lah ngerasa aneh kan, mbak sih perasaan pohon-pohon yang di luar tuh kayak ya tau lah, pohon kayak di tiup angin tuh. Gue masuk di situ kayak kayak apa sih namanya, batu tapi di pagar gitu pas itu tuh gue kayak gitu kan. Itulah ada yang duduk di batu tuh, gue nampak kan, tapi gue kayak seolah-olah gue aku nggak nampak gitu tuh. Pas gue nyampe situ tuh lah hujan, gerimis kan. Nah, ada di kayak satu space antara tenda 10 dan tenda 11 tuh di jaraan 3 meter gitu 3 meter kan. Tuh gue ngerasa aneh, kok itu tuh kayak di jaraan gitu yo, kecek gue. Jadi pas itu tuh kawan gue langsung, ada kawan dakek gue kan, langsung berdua nyamperin gue yang ngecek gitu.
kalau rasanya ndak lama deang katakan cari kami katakan tuh gua ngecek biasa senyo kecek gua kan lagian gua ndak kayak bayo kayak iyalah gua lah biasa cari kayak gitunya, tapi gua ndak tahu kalau Pariangan tuh semistis itu. Habis tuh kayak gue masih bertanya-tanya Mbak Ako tenda 10 dan tenda 11 tuh di pokoknya ada jarak 3 meter gitu, terus dia tando sama kayak tali gitu kan, terus panitianya ngecek Giko, yang korlapnya tuh ngecek Giko dan ada peserta yang melewati batas tali itu tuh. Kalau misalnya itu tuh batas dari panitia, seharusnya semua tenda tuh diagihkan kayak ada batas yang nggak bisa dilewati sama peserta. Tapi di tenda 10 dan tenda 11 tuh cuma ada batas tuh. Nah, awalnya kayak tenda gua tuh diletakkan di area situ tuh. Jadi kawan gua kok ngecek kan tendanya berliana sama kawan-kawan jangan letakkan di situ kan. Nah, jadi tenda gua tuh dipindahan di deket tenda perleng sama tenda pokoknya di deket tenda perleng. Nah, yang perleng kok kan cowok-cowok dalahnya, jadi kami tuh lalu di jagoan sama tenda perleng, soalnya kayak kawan gua yang ngalah bertahun-tahun sama gua kuliah lapangan tuh selalu kayak pokoknya berliana nggak bisa di deket situ do, pokoknya berliana harus di deket perleng kayak gitu ha. Nah, tuh gua di situ tuh kalah malam tuh, jadi disuruh istirahat tuh kayak gue lah nggak lama perasaan gue kayak lah ada yang mengaduh gitu kan. Nah, tenda kami tuh tepat bana di belakang bambu tuh kan, jadi bambu tuh kayak merunduk gitu loh, ngerti nggak sih ngerunduk, tapi kayak seolah-olah nggak ada yang megang bambu tuh kalau nggak ada yang narik. Bambu tuh akan merunduk kalau ada yang narik, tapi nggak ada yang narik do. Nah, kebetulan di sebelah tenda gua tuh kan gua kayaknya selalu kayak teriak-teriak gitu kan, kayak main teriak-teriak, terus gua ngecek Giko, Pak baru tiba kan, janganlah memakak bana beko, aduh soalnya itu hari pertama gitu. Nah, hari pertama tuh kayak gue mistis bana gitu kayak aneh rasanya, kayak gue lalu di tenda tuh ada yang mencalian gue gitu dari bambu tuh, padahal nggak ada batas bambu tuh do, kayak batas yang diagih antara tenda 10 sama tenda Sabale tuh nggak ada di belakang tenda gue. Nah, jadi itu tuh masih biasa-biasa sih kan, paginya masih biasa. Nah, pas di hari malam minggu aturannya itu acara puncaknya kan, kayaknya bakar pokoknya di jurusan kami tuh ada kayak bakar bambu gitu, pokoknya ada api unggun gitu api unggun. Nah, di api unggun tuh salah satu dari panitia tuh kayak ngambil bambu yang ada di area itu tuh, dan seharusnya bambu tuh nggak boleh diambil do, soalnya sekeliling lapangan tuh memang bambu. Nah, sorenya kan sorenya tuh kayak masih main-main gitu, kayak main lah pokoknya ada games gitu. Nah, gue ngerasa kayak biasa-biasa saya gitu ya mungkin pas dia, nah jadi pas di acara puncaknya tuh ada kawan gue kok siap main tuh kan sorenya. Nah, tuh kayak mandi gitu, pertamanya lalu maghrib ndak bias, kawan gue ndak pernah lalu maghrib, dan itu pun kawan gue tuh ndak pernah lalu maghrib. Nah, di situ tuh lalu maghrib. Nah, jadi pas tuh ngecek mandi tuh gue ngecek ndak usah lah mandi lah maghrib,
kawan gue tuh paisenyo. Jadi pas balik gue habis nyuci di bambu yang gue kecean tadi di belakang tenda gue gitu kan. Gue nyuci sama kawan gue tuh lah maghrib tuh, gue ngecek sama kawan gue yang si Yola kan, udah maghrib udah lah. Gue nampak kawan gue si Tika tuh lah aneh, kayak sumpah aneh bana. Cuman kayak bayo mandang gue tuh pun aneh, kayak ndak pernah nyemandang gue kayak gitu. Selalu galak-galak kayak, engkau habis mandi katakan. Mandi kisi kami kan, bukan nyong tadi di tenda. Kami heran, bilo yo keluar yo, padahal gua sama Yola di tenda. Kayak gua nyuci kan, pastilah gua nampak nyo keluar dari tenda, sedangkan tendanya di sebelah tenda gua. Kalaupun nyo lewat, pasti nampak di tenda gua nyo lewat kan. Tapi nyo nak lewat, tuh nyo ngecek, engkau tadi habis berenang. Ah, berenang? Kami heran, kayak nyo berenang di masih kecek gua kan. Tuh nyo lah aneh kan, habis mandi tuh nyo lalok gitu, lalok kan. Nah gue masuk sama Yola kan pas acara puncak tuh. Jadi pas di acara puncak kayak kayak ngelilingin api unggun yang lah dibuat tadi tuh. Nah kawan gue tuh nyok ndak lama badan doh, gue antar lah kan ke tenda PMI. Pertama tuh Yola yang ndak lama badannya kan, gue antar ke PMI. Habis tuh terus si Tika yang habisnya ngecek berenang tuh, kami heran nih berenang dimakan itu tuh mulai ndak sadar kayak lah kayak paniang gitu, tapi nyo lah ndak tahu kan tuh di tenda PMI. Nah jadi si Tika tuh tahu-taunya tuh mandi mandi yang berenang dimaksudnya tuh di WC Wali Nagari. Nah WC Wali Nagari itu gua pernah ke situ. WC-nya tuh kayak ibaratnya ada kincir di belakang Wali Nagari tuh ada kincir yang diceritan kawan gua yang kampungnya di situ kan. Itu tuh kayak jalur Yobana, jalur ibaratnya jalur mistis gitu ha. Jadi melewati WC Wali Nagari tuh. Nah WC Wali Nagari tuh yang jagonya cewek. Terus kan malam puncak ngelilingin api unggun tuh kan. Nah gua dipaso tagak di tenda yang ada space antara tenda 10 sama tenda sebalik tadi tuh kan, yang nggak bisa orang keceknya peserta nak boleh ke situ. Nah gua tagak di situ, gua minta pindah kan sama panitianya, biar pindah lah, nggak di sini berdirinya. Tapi nggak ada undangan, kayak yalah gua nggak panitia ya, gua nggak mungkin undangan. Dan saat itu panitianya BP 16. Nah kayak di jurusan gue tuh kayak senioritas mana antara 16 dan 17 tuh kan. Nah di situ tuh gue kayak ngerasa lah aneh gitu kan, lah aneh tuh badan gue lah dingin. Nah di situ tuh pas lah kan acara puncaknya. Nah acara puncak tuh tiba-tiba langsung hujan lebat, tapi panitia tuh memaksakan untuk harus berjalan acaranya tuh, karena itu kan prokernya. Nah hanya berharap prokernya itu berhasil keceknya, tapi nyatanya tidak. Nah sore-sore pas main tuh gue masih sempat duduk di batu yang gue kecean tuh, batu yang ada itulah batu kayak ada dipagarin gitu ha. Gue masih sempat duduk di situ kan. Nah gue tahu di belakang gue tuh di batu tuh ada yang jago kan, cuman kan gue permisi. Nah nggak tahu kan tiba-tiba pas malam puncak tuh yang pertama kali kena tuh teman gua yang Tika tuh, terus Melisa Azari, terus gua tuh kayak gua ngerasa gua ndak ada yang masuk gitu kan. Cuman kayak badan gua tuh dingin bener-bener dingin sampai jantung gue ndak terasa, sampai gua
dibacaan Yasin, gue nggak sadar kan. Nah yang paling parah tuh kawan gue si Tika sama si Melisa. Nah yang si Tika tuh 2 hari berturut-turut nya kesurupan. Sampai paginya tuh nya minta ke WC Wali Nagari tuh, sedangkan apa sih manga di WC Wali Nagari tuh gitu kayak gitu kan. Nah di situ tuh lah banyak yang kesurupan kan. Dipindahan ke masjid, kayak semua di masjid tuh pada teriak-teriak gitu. Nah jadi kan seluruhnya tuh diungsikan kan ke masjid sama ke Tampek Wali Nagari, semua peserta dari 16-17 tuh kan. Nah yang jago di lapangan tuh cuman kawan gua si Bima tuh. Jadi si Bima tuh kayaknya cerita ke gua tuh kayak dia denger suara orang lari, cuman nggak ada orang lari dong gitu terus dia denger kayak suara, pokoknya tuh kayak apa yang Bima denger tuh gue denger loh, cuman gue nggak pernah cerita ke kawan-kawan gue kan. Itu tuh kayak KKL termistis kami. Gue dengar cerita kawan gue yang panitia kan di space tenda 11 sama tenda 10 yang di jaraan tuh yang pakai tali tuh. Kawan gue pernah nampak anak kecil main sepeda terus standing, padahal itu tuh kayak jurang cuman kayak jalan menurun kayak jurang gitu. Di situ tuh jadi ada kuburan orang lama gitu. Nah kawan gue nampak, masa iya anak kecil main sepeda sambil standing, emang gak patah? Terus kayak gue mikir nah jadi kayak temen gue yang panitia tuh buang air kecil lah. Terus kayak gue mikir koknya buang air kecil di situ ya. Nah gue sempat dengar kayak yang si Bima dengar tuh kan, kayak suara orang jalan lari gitu, lari buru-buru gitu, padahal nggak ada orang bukan. Nah jadi pas malam puncak tuh senior gue yang perleng tuh ngambil bambu dari situ. Nah sorenya gue lah nampaknya ngambil bambu. Terus gue bilang, kok ngambil bambu di sana? Seolah-olah teman gue yang calak gue ngecek tuh ndak gue doang keceknya. Pokoknya itu tuh lah ndak logat gue ngecek doang keceknya kan. Gue tuh lah berang-berang mau nyambil bambu di situ, seolah-olah kayak gitu. Kalau gue misalnya berang pasti gue ngecek mau nyambil bambu di situ. Emang itulah izin gitu. Cuman gue nak ngecek kok dia ngambil bambu di sana. Gue ngomongnya kayak seolah-olah itu ndak gue doh, tapi logatnya tuh lah berang gitu. Nah di situ tuh gue kayak lah mulai kayak kecek kawan gue itu ndak diri gue lah doh. Soalnya gue ndak pernah diam sehari pun, gue ndak pernah diam ndak ngecek sama kawan gue. Jadi sehari itu gue diam kan. Nah pas malam puncak tuh bambu yang diambilnya tuh dibakarnya. Nah pas hari Minggu Nio pulang, gue ndak sadar ya, terus sadar gue minta bambu. Nah datang Bima kawan gue, bambu apa yang diminta Iber, katanya kan. Emang Iber mana, nggak tahu, pokoknya gue minta bambu. Pokoknya gue selalu nyabik bambu tuh balian. Tapi tuh kayak kawan gue yang megangan gue tuh sumpah Ber itu ndak doh. Kalau misalnya dan rekam Ber suara tuh ndak suara doh. Pokoknya itu tuh lah suara cowok yang kayak ngecek. Dan nio bambu tuh balian liat kan. Manga kau disiko sedalahnya kayak gitu kayak gue belah berang-berang gitu kan. Nah gue minta bambu pas pulang ke Padang. Nah terbawa tuh gue dijampik sama Erik kan. Nah tuh pas tuh Erik lagi lama-lama cerita sama gue tuh, gue ngecek bambu yang tadi mana, kok nggak dibalikin? Terus Erik heran kan, bambu apa, katanya kan. Iya bambu, kan ngambil bambu tadi, balikin lagi. Kayak gue ngecek selalu bambu. Nah di situ tuh kayak Erik lah mulai, oh ikon ndak anal ya doh lah kayak gitu kan. Nah kawan gue yang si Tika tuh sampai seminggu kuliah
Nyo selalu ngecek WC Wali Nagari, Nyo selalu ngecek iko engka. Padahal itu ndaknya doh. Nah pas di kejadian tuh Nyo disuruh baca Yasin gitu kan. Iya benar-benar itu ndak kawan gua doh. 10 orang yang megangan Nyo ndak bisa megangan si Tika tuh. Nyo selalu Nyo ke WC Wali Nagari tuh. Jadi ada kawan gua orang Lintau namanya si Nana kan. Nyo tuh selalu kayak pas di malam puncak tuh Nyo ngecek Iber Nana nih udah kayak Iber, kayak si Nana tuh nih udah kayak gua gitu ha. Padahal kawan-kawan gua tuh heran gitu kan, Nana kok ndak kayak sama gua dong, cuman sekedarnya sekelas sama gua, dan itu pun gua cuma nyapa kayak teman hai gitu saya nyokan. Jadi si Nana tuh ngecek gitu, pacian Iber katanya. Padahal gua ndak didakeinyo pas itu do. Nana tuh ngecek pacian Iber nih dibawa. Gua ngerasa kayak ada sosok hitam yang menyeramkan tuh, kayak dia mau membawa gua gitu. Tapi gua kayak sadar kayak, nah jadi space yang tenda 10 sama tenda Sabale itu seolah-olah kayak itu tuh gerbang, dan di situ tuh penghuninya yang menyeramkan tuh. Nah jadi ini tuh yang menghuni bambu yang diambil di panitia tuh. Jadi di situ tuh ada kayak dia minta balikan, itu tuh punyanya emang diambil gitu. Nah kawan gua yang Tika tuh seminggu lebih ndak sadar sampai ngepost foto pakai bunga melati, dan dipost di Instagramnya tanpa sadar. Nyo gue caption 1970, sedangkan Nyo lahir 1999. Di situ tuh orang kayak, kok kayak gitu. Nyo selalu ngecek WC Wali Nagari. Nyo selalu manggil kakak tuh cantik.